Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menuntun dan mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Penuhi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Hosiana. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari Esra 7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Jerahyab, bin Usi bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun, imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang induk cita membawa rusa muda yang masih hidup kepada anak-anaknya yang berusia 5 bulan, lalu melepaskannya. Setelah anak-anak cita itu melakukan beberapa penyerangan dan gagal, sang induk pun kemudian mengambil alih dan menunjukkan kepada mereka cara menangkap santapan malam. Dalam hal ini, saya mengamati teknik yang sama yang kadang dipakai oleh petugas asuransi jiwa. Setelah ia menjelaskan berbagai manfaat sebuah polis, ia menceritakan betapa besar
pelindungan yang ia dapatkan untuk keluarganya. Kata-katanya ini kadang menimbulkan makna yang baru, karena ia menunjukkan dengan memberi contoh bagaimana ia sendiri mengasuransikan keluarganya dengan benar. Jika kita ingin mengajar orang lain tentang bagaimana mengenal Allah dan melayaninya, kita tidak dapat mengabaikannya. Pentingnya dan kuasa teladan Allah itu sangat mempengaruhi dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah Esra di dalam bacaan kita minggu ini, yang hendak mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang yang mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Dalam kedatangannya ke Yerusalem, ia diutus oleh Raja Artasasta untuk mengatur kebaktian di dalam rumah Allah. Kepemimpinan yang dilakukan dengan memberi teladan akan bersifat menular. Esra mampu menjadi pemimpin yang baik karena ia tidak hanya memerintah, tetapi ia juga menjadi teladan untuk umat pada waktu itu. Esra tidak hanya membantu umat untuk mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel, tetapi ia juga bertekad untuk melakukannya. Ia bahkan bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan terlebih dahulu sebelum mengajarkannya kepada orang-orang Israel. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau melayani Tuhan dan melayani sesama. Tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan kita. Esra dikenal sebagai seorang imam dan ahli kitab. Sebelum kehadiran Esra, yaitu pada masa Zerubabel, bangsa Yahudi mendapat begitu banyak tekanan dari musuh-musuh mereka sekitar Yerusalem dan menjadikan kehidupan mereka sebagai bangsa yang terancam. Konteks sosial dan keagamaan di lingkungan Yahudi sendiri ketika Esra hadir menyiratkan adanya kemerosotan rohani. Banyak di antara mereka hidup di luar kehendak Allah dan melanggar perjanjiannya, termasuk kelesuan rohani, penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, perceraian, juga kawin campur dengan perempuan-perempuan asing, mengabaikan persembahan, kebobrokan moral, dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan para imam-imam. Hal ini akan membawa kehancuran sebagai suatu bangsa bila tidak didampingi oleh pemimpin yang mementingkan spiritualitas. Di dalam bacaan ini, kita akan diperlihatkan bahwa kedatangan Esra untuk melaksanakan panggilan Allah serta mengajarkan kepada mereka nilai keagamaan serta menyadarkan mereka akan adanya campur tangan oleh Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Esra ditugaskan oleh Raja Artasasta untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedomankan hukum Allah, dan untuk mengangkat pemimpin-pemimpin serta hakim-hakim yang akan memerintah semua orang yang mengetahui hukum itu, serta mengajarkan kepada mereka yang belum mengenal hukum itu. Tujuannya adalah agar bangsa Yahudi kembali kepada ikatan perjanjiannya dengan Allah yang dipahami oleh mereka melalui hukum-hukum Musa. Pembangunan kembali bait suci sesuai dengan penggenapan
penghukuman Allah selama 70 tahun lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi yang dihadapi oleh Ezra adalah situasi yang sangat sulit. Di dalam ayat sebelumnya, kita mengetahui bahwa secara politik bangsanya sedang dijajah oleh bangsa lain. Secara spiritual, bangsanya sedang dalam kekeringan rohani. Secara fisik, ia dan sebagian besar sebangsanya sedang hidup di tempat pembuangan. Tuhan mengizinkan hal itu karena umat Israel telah berbuat dosa dan tidak setia kepada Tuhan Allah. Bagaimana ia dapat berhasil dalam situasi serba sulit itu? Kita lihat di dalam pembacaan hari ini. Pertama, Ezra senantiasa bersandar kepada tangan Allah. Ia menyadari bahwa keberhasilannya adalah karena tangan Tuhan, Allahnya yang melindungi dia. Oleh karena tangan Tuhan, Raja memberikan kepadanya segala yang diinginkannya. Ia selamat dalam perjalanan dan tiba tepat pada waktunya di Yerusalem karena tangan murah Allah yang melindunginya. Kedua, Ezra mencintai firman Allah. Hal itu diwujudkannya dengan tekad untuk selalu meneliti Taurat Allah dan melakukannya, serta mengajarkannya ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ia bukan hanya setia mempelajari firman Tuhan, tetapi ia juga berusaha menghidupi firman Tuhan yang dipelajarinya itu, serta mengajarkannya kepada umat Israel. Dan ketiga, Ezra memiliki hati yang besar untuk melayani umat Allah. Hal ini tampak di dalam kehidupan doa maupun kehidupan praktisnya. Ia tidak hanya setia mendoakan umat Israel yang sedang hidup di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, tetapi ia pun selalu siap sedia ketika diberi kesempatan untuk melayani umat Allah. Ia bersedia diutus ke Yerusalem untuk mengajarkan firman Tuhan dan membenahi kehidupan umat di sana. Meskipun untuk itu ia harus menempuh perjalanan yang jauh dan penuh resiko. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Ezra tidak hanya mau belajar, tetapi juga mau mempraktekkan apa yang telah dipelajarinya itu. Pembacaan ini menjelaskan bagaimana rancangan Tuhan untuk memulihkan dan membebaskan umat Tuhan. Kembalinya Ezra ke Yerusalem, selain hendak menata kembali peribadatan di Bait Allah, sebagaimana perintah raja, kesempatan ini juga menjadi ruang bagi Imam Ezra untuk melaksanakan tugasnya, yaitu meneliti Taurat dan mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Perjalanan kembali ke Yerusalem menjadi mudah ketika mendapat dukungan besar dari Raja Artasasta. Di dalam perenungan firman Tuhan ini, kita melihat dua tokoh penting dalam mengatur kebaktian di dalam Bait Allah. Pertama, Imam Ezra adalah seorang pemimpin yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Ia tidak menyalahgunakan jabatan yang ada padanya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Tuhan, tetapi melalui jabatan yang ada padanya dan hubungan yang baik serta dukungan yang besar dari Raja Artasasta, dimanfaatkannya untuk melakukan tugas sebagai imam bagi kepentingan bangsa Israel dalam rangka memperbaiki hubungan
dengan Tuhan. Mengatur kembali peribadatan di Bait Allah, Yerusalem, menjadi perwujudan ketaatan Esra kepada Allah. Kedua, Raja Artasasta menjadi seorang raja yang memberikan perhatian khusus kepada kehidupan umat Israel. Perhatiannya dinyatakan melalui perintah kepada Esra untuk kembali ke Yerusalem yang disertai dengan bantuan material. Diikuti dengan perintahnya kepada jajarannya yang ada di provinsi untuk memberikan dukungan kepada Esra yang akan kembali ke Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Pemimpin adalah orang yang kepadanya diberikan kepercayaan penuh untuk mengatur dan mengelola sesuatu. Para pemimpin seharusnya menjadi teladan dalam kerja keras. Seorang pemimpin yang baik harus mendengar petunjuk-petunjuk Allah seperti Esra dan Raja Artasasta yang dipercayakan Allah untuk melakukan kewajiban mereka sebagai pemimpin guna memperbaiki kehidupan peribadatan umat Allah. Begitu pula dengan kita, baik sebagai pemimpin dalam urusan pekerjaan maupun di dalam keluarga. Orang tua adalah wakil Allah di bumi ini yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjaga, melindungi, serta menyayangi keluarganya. Tuhan Yesus sendiri bertumbuh di dalam keluarga. Ia menjadi anak yang patuh kepada orang tuanya. Bahkan ia masih sempat memperhatikan ibunya ketika ia disalibkan. Sosok pemimpin adalah pribadi yang penting di dalam pembentukan anggotanya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, kiranya kita dapat belajar menjadi pemimpin yang baik di tengah keberadaan kita. Melalui perenungan firman Tuhan pada minggu ini, saya mencatat beberapa poin penting yang bisa kita renungkan bersama. Menjadi pemimpin yang baik hendaknya dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil di dalam setiap kehidupan kita. Barulah setelah itu kita bisa menjadi teladan dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena akan sangat percuma jika yang bisa kita lakukan hanya berteriak-teriak saja tanpa bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan menjadi pemimpin yang hanya bisa memerintah, tetapi di dalam tindakan tidak mampu berbuat apa-apa. Ada dua pilihan dalam kepemimpinan. Tergoda untuk melayani diri sendiri atau memanfaatkan kesempatan untuk melayani orang-orang yang kita pimpin. Seperti Esra yang memimpin dengan baik, begitu pula kita, umat Tuhan, harus menjadi pemimpin yang baik agar kita bisa menjadi contoh dan teladan buat orang lain dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Untuk mewujudkan keturunan yang menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Ketika pemimpin kita sudah terlebih dahulu mengabdikan dirinya untuk memimpin dengan baik, marilah kita sebagai orang yang dipimpin untuk ikut serta, mau membuka diri agar mau dibimbing, sehingga kita menjadi keturunan yang terus mengandalkan Tuhan dan membawa berkat. Jangan mengeraskan hati kita, karena pemimpin adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengatur kita. Dan pemimpin yang baik tidak akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran, melainkan akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjalani kehidupan yang lebih
baik di masa depan. Selamat merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.